Baik, kita lanjutkan ke fungsi. Jadi fungsi itu apa sih? Jadi dia menuliskan beberapa potongan kode yang dapat digunakan kembali. Kemudian fungsi hanya akan berjalan pada program yang kita buat jika mereka itu dipanggil, atau fungsi tadi itu dipanggil, atau istilah yang lain info gitu. Dipanggil di program kita ya. Itu merupakan bagian dari program yang akan kita panggil di program utama, itu maksudnya seperti itu. Atau mungkin dipanggil di fungsi yang lain. Barangkali fungsi tadi bisa digunakan di fungsi yang lain. Lalu apa sih karakteristik fungsi itu? Jadi fungsi tadi itu memiliki nama, pasti ya dia memiliki nama. Kemudian yang kedua adalah memiliki parameter yang nanti parameternya itu kita sebut sebagai parameter aktual, kemudian parameter formal seperti itu. Bisa jadi tidak ada parameternya, bisa jadi satu atau lebih gitu. Kemudian memiliki spesifikasi fungsi atau keterangan tadi. Ya, meskipun program tanpa docstring itu juga bisa fungsi tanpa docstring itu juga bisa dijalankan, tetapi ini sangat direkomendasikan ya, apalagi untuk ketika kita bekerja sama untuk membuat suatu program secara bersama-sama. Kemudian memiliki badan fungsi, isi dari fungsinya itu maksudnya, dan yang terakhir adalah fungsi tersebut itu mengembalikan sesuatu itu. Jadi bisa jadi dia juga bisa mengembalikan sesuatu yang kosong. Nah, kemudian untuk notasi algoritma dari suatu fungsi, yang pertama adalah kita buat saja dengan istilah fungsi biasa gini, spasi, nama fungsinya apa, nanti kita memberikan nama sendiri, tergantung kasusnya. Misalnya kalau misalnya kita akan membuat fungsi apakah ganjil genap gitu, berarti namanya mungkin is ganjil gitu, atau apakah suatu bilangan tersebut nanti yang dimasukkan sebagai parameter ini merupakan bilangan ganjil gitu misalnya, itu dikasih nama is ganjil itu juga nggak masalah. Jadi nama fungsi ini kita definisikan sendiri, parameter juga kita definisikan sendiri. Ini adalah simbol untuk bahwa mengindikasikan bahwa ini adalah notasi algoritma untuk fungsi, di mana dia mengindikasikan tipe nilai pengembalian yang akan kita hasilkan dari fungsi ini. Jadi tipenya misalnya kalau integer ya di sini tuh integer, kalau float ya float seperti itu. Nah, nanti ini akan terhubung dengan yang akan kita kembalikan di akhir dari fungsi ini. Kemudian docstring, spesifikasi fungsi, keterangan saja implementasi di pemrogramannya. Kemudian ada kamus lokal yang akan kita definisikan secara lokal kamus variabel-variabelnya gitu ya. Kemudian algoritma dari atau badan dari fungsi ini. Jadi misalnya untuk ganjil genap berarti kita akan menggunakan kondisi di dalam badannya di sini if gitu, misalnya if yang kita masukkan sebagai parameter tadi itu di mode 2 sama dengan 0 gitu, then apa, else apa, itu nanti hasil ini barangkali sudah didefinisikan di kamus lokal sehingga dia nanti akan bisa menghasilkan suatu nilai yang bersifat boolean. Misalnya kalau seandainya yang memenuhi kondisi yang pertama tadi dia genap, misalnya is genap kan nama fungsinya. Oke. Nah, ini contohnya ya, langsung saja notasi algoritma secara langsung. Jadi ada fungsi is genap, i bertipe integer, titik 2 tipe integer, ini bebas ya. Nama fungsinya ini bebas kita buat sendiri. Alias atau variabel untuk parameternya ini juga kita bebas membuat sendiri untuk parameternya. Kemudian tipe pengembalian yang sesuai tentunya ya. Jadi diberikan suatu bilangan i dengan tipe integer untuk mengecek apakah bilangan tersebut bilangan genap atau bukan. Nah, ini keterangan atau docstring dari program yang ada. Nah, kamus lokal di sini bisa jadi ada, bisa jadi juga tidak ada gitu. Jadi kita bisa mengembalikannya langsung seperti ini gitu, karena ekspresi ini akan menghasilkan nilai true atau false. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat dengan versi yang lebih panjang itu bisa. Jadi misalnya ini kita tulis H itu adalah hasilnya, itu dia bernilai false gitu. Lalu di algoritmanya if ini kondisinya, lalu kita kasih H itu sama dengan true, lalu kita kasih else,
kemudian H itu tetap false atau tidak perlu dengan else pun juga tidak masalah karena variabel sebelumnya itu sudah false, langsung saja dikasih pengembalian yaitu H. Nah, ini juga boleh. Ini adalah versi lebih panjang dari yang ada di contoh ini. Nah, bagaimana kita menuliskannya di program di Python? Nah, untuk fungsi atau nanti ada kita sebutnya fungsi dengan pengembalian atau fungsi tanpa pengembalian atau kita sebutnya itu sebagai prosedur misalnya, tetap kita gunakan suatu keyword sintak yang sudah disediakan Python gitu ya, yaitu def. Ini wajib def ini. Kemudian is genap ini kita yang menamai sendiri, dalam kurung baru parameternya, parameter dari fungsi tadi kita yang menamai sendiri. Lalu docstring karena dia tidak terbaca oleh program, kita bisa memberikan apa misalnya simbol seperti ini di setiap barisnya, atau kalau ingin banyak baris gitu, jadi kita bisa gunakan petik 2 seperti ini. Dia tidak akan terbaca di program, tapi ketika programmer nanti mau membuat programnya itu ada keterangannya dan itu akan sangat membantu sekali apabila kita memprogram itu bersama teman-teman. Lalu isinya, tadi ada isinya print dulu keterangan di dalam fungsinya. Oke, tidak masalah. Lalu selain print keterangan di dalam fungsi tadi, ini juga teroutputkan nanti teroutputkan di programnya ketika kita memanggil isGenap. Kemudian ada keyword untuk pengembalian yang tadi di notasi algoritma itu adalah panah. Kalau di Python itu sintaknya adalah return. Nah, return lalu kita masukkan ekspresinya. Ini adalah ekspresinya untuk mengecek apakah bilangan i yang tadi sebagai parameter tadi itu dia itu genap atau tidak. Nah, setelah kita jadi fungsi seperti ini, oh iya satu lagi. Ketika kita mendefinisikan fungsi itu tadi dengan tinggalnya kita harus memberikan titik 2 seperti ini. Lalu semua yang ada di dalam fungsinya, isi dari fungsi tersebut, baik itu docstring atau body isinya dari fungsi tadi atau nanti ada kamus dan algoritmanya itu semuanya ada indentasi. Jadi kita wajib untuk memberikan satu indentasi atau 4 kali spasi gitu. Nah, oke, untuk memanggil atau menjalankan fungsi ini kita perlu mekanisme atau cara ya. Caranya adalah kita cukup panggil namanya saja, nama fungsinya, kemudian kita berikan nilai langsung atau barangkali ini nanti variabel lain gitu, misalnya Anda membuat variabel s diisi 10 gitu, nanti ini diganti dengan s itu tidak masalah. Jadi nanti nilai S10 ini akan dicek apakah dia genap atau tidak. Nah, ini 4 nilai langsung juga seperti ini 4 juga boleh. Jadi nanti dia akan menghasilkan tentu saja boolean ya, true atau false. Nah, nanti kita akan terapkan ini di mana bisa jadi di program utama kita, bisa jadi di fungsi yang lain. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat lebih detail lagi di body fungsi gitu ya. Ini tadi saya sudah jelaskan bahwa return itu mengembalikan nilai, kemudian ekspresi ini itu langsung akan mengembalikan ya, dia akan mengembalikan suatu boolean. Ini langsung dia akan dicek. Misalnya di 4, jadi 4 tadi yang dimasukkan sebagai parameter aktual itu 4. Sini nanti dia akan dicek 4 di mode 2 itu ini adalah operator untuk equal ya, jadi ekuivalensi gitu ya. Jadi apakah ini bernilai 0 gitu, iya kan? Nah, berarti dia akan menjadi hasilnya adalah true. Nah, seperti itu gampangannya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, jadi ada 2 parameter, yaitu parameter yang secara formal kita tentukan ketika kita membangun suatu fungsi. Misalnya ini ketika kita membangun suatu fungsi atau mendefinisikan suatu fungsi. Jadi disebut dengan parameter formal. Yang di sini X itu adalah parameter formal. Kemudian yang ada di main program, di program utama, X yang ada di program utama ini berbeda dengan X yang ada di parameter formal. Artinya dia itu memiliki letak yang variabel yang berbeda. Jadi dia bukan variabel biasa, tetapi variabel X sama dengan 3 di sini akan dijadikan sebagai parameter aktual.
Jadi ketika saya memanggil Z sama dengan fungsi F, kemudian diisi dengan X, berarti kan dia akan mengirimkan nilai 3 ini ke X, lalu dari F dalam kurung 3 ini akan dikirim lagi ke fungsi yang ada di parameter formal ini, lalu dia akan dihitung 3 ditambah 1 sama dengan 4, lalu dia akan mengoutputkan seperti ini, dia akan mengembalikan nilai, berarti nilai yang akan dikembalikan berarti 4. Nah, seperti itu. Berarti nilai Z adalah 4. 4 dihasilkan dari mana? Dari proses ini tadi dikirim ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi apa ya, saya belum menjelaskan main program itu, nanti akan saya jelaskan dengan praktek langsung saja kenapa kok kita harus memisahkan program utama di Python itu, apa gunanya dan bagaimana caranya. Oke, untuk skop variabel dulu. Jadi cakupan dari variabel yang ada di sini, ya. Jadi kita punya variabel skopnya yang berupa variabel global gitu ya. Jadi apapun ya, bukan variabel ya. Di sini maksudnya variabel yang dimaksud di sini itu tidak sekadar variabel biasa, tapi dia objek. Nah, misalnya di sini ada fungsi f ditulis di global scope, kemudian ada variabel x, kemudian ada variabel z. Fungsi f itu berisi beberapa kode, kemudian x itu berisi nilai 3. Nah, kemudian ada z. Nah, kemudian di skop yang lain yang berbeda dengan apa namanya, yang berbeda ya dengan f-nya ini. Jadi kita punya f yang ada di dalam sini adalah skop lokal dari fungsinya. Nah, di sini x-nya itu nanti yang akan kita kirimi dari yang ada di global scope. Sehingga setelah dia dikirim, ini kita kirim ke global scope seperti tadi. Setelah dia dikirim, di dalam fungsi f, dia akan diproses. Nah, ini. Jadi di dalam fungsi f itu akan diproses, sehingga nilai 3 tadi akan diperbarui ya, diupdate menjadi 4. Seperti itu. Nah, lalu setelah dia menjadi 4, dia akan dikembalikan atau diassign ke variabel Z seperti ini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan di global scope itu yaitu nilai Z tadi bernilai 4. Oke. Bagaimana, apa yang terjadi jika kita tidak menuliskan return? Jadi jika kita tidak ada return atau tidak ada apapun di dalam fungsinya, maksudnya tidak ada apapun itu, setidaknya ada print atau ada proses ekspresi dan segala macam, itu dia akan mengembalikan by default di Python itu akan mengembalikan none. Jadi dia tidak termasuk tipe apapun. Oke. Nah, itu saja. Jadi ada perbandingan sedikit ya ini mengenai tentang return dan print. Return ya di sini merupakan perintah ya, perintah yang dia itu sangat berarti di dalam fungsi. Tetapi kalau print itu bisa digunakan di dalam fungsi, bisa juga digunakan di luar fungsi. Kemudian di dalam fungsi tadi hanya ada satu return yang akan dieksekusi. Artinya kalau kita membuat return lagi di sini, misalnya return, misalnya kita buat variabel y sebelum x itu ya, variabel y kita assign nilainya 2, lalu return y 2, yang akan terbaca itu yang pertama, yang atas sendiri, yang bawah ini tidak akan ada artinya, seperti itu. Oke, jadi tetap hanya satu yang akan diakui oleh si Python tadi. Nah, kalau print itu dapat dieksekusi terus menerus karena dia sifatnya mengoutputkan saja. Nah, beberapa kode setelah return itu akan diabaikan, tetapi beberapa kode setelah print itu akan tetap dieksekusi. Return itu juga memiliki nilai yang terkait dengan tipe data tertentu ketika fungsi tadi dikembalikan. Nah, kalau yang is genap tadi itu mengembalikannya, yang kita buat tadi itu mengembalikannya boolean, true false. Tapi kalau yang f ini yang kita buat sebelumnya, dia mengembalikannya tipenya itu adalah integer. Oke, itu saja sepertinya. Jadi setelah ini kita akan coba
coding langsung di Python, saya akan coba kenalkan program utama, kemudian saya akan membuat beberapa fungsi dan mengimplementasikan fungsi tadi di program utama, dan akan saya coba juga di fungsi yang lain.